Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, kita akan masuk ke modul inventory ya. Ini kita bagi dua ya. Ini bagian pertama karena dikhawatirkan videonya nanti terlalu panjang ya. Kita masuk dulu bagian pertama. Ini adalah pengenalan ya tentang inventory itu apa sih. Kita coba lihat. Jadi modul inventory ini berguna untuk mengelola suku cadang atau barang habis pakai. Jadi suku cadang contohnya adalah barang-barang misalnya sering dipakai habis ya. Misalnya oli ya, itu kan akan banyak diganti, terus setelah itu habis. Kemudian lampu-lampu gitu ya, lampunya sudah rusak diganti ya. Kemudian apalagi ya, kabel-kabel ya, kabel ECG itu terus sering digunakan, kadang-kadang rusak, diganti. Kemudian peralatan kerja ya, peralatan kerja ini biasanya sering hilang ya atau tercecer ya. Misalnya obeng, tang, multitester ya. Walaupun setiap pegawai diberi satu, biasanya sering tercecer ya. Makanya ada bagian gudang yang mengelola untuk peralatan. Jadi ketika akan digunakan dia pinjam ke bagian gudang, kemudian setelah selesai kerja dikembalikan ya. Nah, untuk yang suku cadang ini ya, ada mengelola stok minimal. Nanti ada stok minimal atau reorder point ya. Jadi gunanya misalnya persediaan barang kita setting stok minimalnya adalah 10. Ketika dia kurang dari 10, maka ada peringatan ya untuk segera membeli order barang baru ya. Segera membeli barang baru. Kemudian di sini juga ada konversi satuan barang. Misalnya dalam satu kotak besar atau box ya, itu ada terdiri 10 buah misalnya, 10 buah dus ya, 10 buah dus. Nah, satu dusnya misalnya ada lagi 12, ada satu lusin ya. Jadi misalnya tadi satu box ada 10 lusin. Nah, satu lusin ada misalnya 12 barang ya. Itu semua dikonversi ya. Ketika kita masukkan satu box, maka itu berarti ada 120 barang nah, gitu. Kemudian mencatat pemasukan atau penerimaan barang ya, dan alat ya. Kemudian ada stok opnam. Stok opnam ini berguna untuk mengecek ya apakah barang di gudang secara fisik ya jumlahnya sama dengan yang tercatat di komputer ya. Jika ada perbedaan, kenapa? Yaitu adalah stok opnam. Untuk mencatat pergerakan barang ya, seperti itu juga. Kemudian untuk penerimaan pembelian barang ya. Jadi di sini ada pemasukan, di sini ada pembelian barang ya. Hampir sama sebenarnya, cuman kalau ini pemasukannya dari barang yang dibeli. Oke. Supaya lebih jelasnya saya gambarkan kira-kira pengelolaan kasus inventory seperti ini ya. Contoh, kita punya daftar barang seperti ini di gudang umum ya. Daftar barang seperti ini, ada kode barang ya, kode inventory, lampu 001 itu lampu listrik TL 40 watt, stoknya 30, reorder pointnya 20. Lampu 002 ya, lampu listrik 20 watt, stoknya 17, reorder point 20, dan seterusnya. Kita lihat reorder point ini gunanya tadi dibahas, contohnya ini ya.
kita setting reorder pointnya atau stok minimalnya 20, sedangkan barang itu di gudang ada 17. Maka seharusnya pengelola gudang segera untuk melakukan order barang baru lagi, untuk melakukan pembelian baru ya, minimal 3 supaya uh, stok minimalnya terpenuhi ya. Biasanya lebih pembelian barangnya. Selain lampu listrik TL juga ini juga ya, kurang dari ini ya. Nah ini juga nih ya, saklar ya, kurang dari stok minimal ya. Jadi inilah gunanya reorder point atau stok minimal. Kemudian ya, ini stok di gudang ya, stok awal di gudang seperti ini. Kemudian misalnya ada transaksi masuk ya, lampu 002 tanggal 2 bulan 5 tahun 2020 ada masuk sebanyak 10 ya, 10 barang. Kita lihat stok awalnya 002 itu 17, masuk 10, maka di gudang akan bertambah menjadi stoknya 20 ya. Jadi stok di gudang akan bertambah ketika ada pemasukan transaksi masuk sebanyak 10. Kemudian saklar 002 ya, tanggal 3 ada pemasukan juga sebanyak 10 ya, maka awalnya dia 002 5, masuk 10 ya, berarti stoknya menjadi 15. Nah seperti inilah ya, ketika ada transaksi masuk barang maka dia akan menambah stok barang di gudang ya. Nah kemudian ketika ada transaksi keluar kebalikannya, misalnya lampu 001 tanggal 2 ya, ada work order misalnya menggunakan lampu ya sebanyak 2 ya. Kita lihat lampu 001 stoknya 30 awalnya ya, 30 digunakan 2, berarti akan berkurang menjadi stoknya akan tersisa 28 ya. Begitu juga saklar 001 ya, stoknya akan tersisa tadinya 7 digunakan 1, maka dia akan tersisa 6 ya. Nah seperti inilah ya, ketika ada transaksi masuk menambah stok di gudang, ketika ada transaksi keluar akan mengurangi stok di gudang. Nah untuk peralatan begitu juga ya, ketika peminjaman maka ada transaksi sama dengan transaksi keluar, ketika barang dikembalikan maka dia akan sama dengan transaksi masuk untuk peralatan kerja ya. Jadi seperti itu ya. Oke, demikian untuk bagian pertama ini sebagai gambaran pengelolaan kasus inventory kira-kira seperti itu ya. Kita akan lanjutkan nanti pada bagian kedua ya, untuk penggunaan softwarenya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.